Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Ilmi di 35 kelompok 8 praktikum statistika. Dalam praktikum kali ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama itu adalah kita tutup dulu. Ya, oke. Yang pertama itu adalah kita mencari n-nya atau nilai totalnya itu dengan rumus sama dengan count. Kita pilih countah, blok semua data arraynya, enter. Jadi kelasnya 23. So, sekarang kita cari data terbesarnya dengan rumus sama dengan max. Kita klik yang max, blok datanya, enter. 20. Langsung data terkecilnya sama dengan min, blok data arraynya, enter. Sekarang kita akan mencari panjang kelasnya dengan rumus sama dengan 1 ditambah 3,322 kali log n nya adalah 53, tutup kurung, enter. Oke. Langsung saja kita akan cari nilai tengahnya dengan rumus sama dengan 10 nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Salah. Ulangi, sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Enter. Nah, sekarang kita akan mencari lebar kelasnya dengan rumus sama dengan nilai tengah dibagi dengan panjang kelas, dengan enter. Nah, jadi lebar kelasnya adalah 1. Ini panjang kelasnya ada 7, kita berarti ke atas saja. Langsung saja kita mulai ke tabel distribusi frekuensinya dengan cara 1. Ini klik 1, ini kita drag sampai 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita klik, pilih yang isi series. Nah, udah sampai 7. Selanjutnya kita akan buat lebar limit bawahnya. Limit bawahnya adalah data terkecilnya. Itu adalah limit bawahnya sama dengan enter. Selanjutnya limit atasnya sama dengan 20 ditambah lebar kelasnya itu 1, enter. 21, sorry, salah guys. Limit atasnya itu adalah sama dengan 10 ditambah dengan 1, enter. Limitnya seperti itu, sama dengan 10 tambah 1, enter. Ini bukan 10 guys, sorry. Tapi ini kita masukin yang ini saja. Oke, enter. Ini sorry, kita hapus dulu. Masukin yang ini. Nah, enter. 14. Ini kita drag aja, kita drag ke bawah sampai 7. Nah, ini juga kita drag supaya sama. Oke. Ini adalah tabel limit bawah dan limit atasnya. Selanjutnya kita akan buat batas bawah dan batas atasnya. Batas bawahnya itu adalah rumusnya limit bawah dikurangi setengah desimal dan limit atas ditambah setengah desimal dengan 10 ditambah 0,5, enter. Sorry, ini dikurangi, enter. Batas bawahnya baru ditambah 10 sama dengan 11 ditambah 0,5, enter. Selanjutnya kita drag saja yang ini ke bawah. Oke, ini juga di drag. Oke, tinggal limit bawah, inilah batasnya. Sekarang kita akan mencari nilai tengahnya. Kita akan mencari nilai tengahnya dengan rumus sama dengan limit atas ditambah limit bawah. Ini tutup kurung dulu. Ini tutup kurung dibagi 2, enter. Nah, itulah limit nilai tengahnya. Oke, sekarang kita akan mencari frekuensinya. Kita akan mencari frekuensinya dengan cara ini kita blok terlebih dahulu.
baru kita klik sama dengan frekuensi titik, baru kita copy blok data arraynya, baru titik koma, baru bits arraynya itu limit atas, ini kita blok aja. Nah baru kita klik Ctrl Shift Enter. Nah ini sudah muncul. Sekarang frekuensi persennya dengan cara kita blok dulu, kita ubah formatnya menjadi persen, terus baru kita ketik sama dengan frekuensi dibagi n nya adalah 53. Ini kita doakan dulu Fn F4 enter. Nah, sudah muncul, baru kita tarik ke bawah. Oke, untuk memastikan datanya benar, kita pastikan dulu 100% cara sama dengan zoom, kita tarik enter. Oke, 100% betul benar. Sekarang kita akan membuat frekuensi kumulatif dengan cara sama dengan 12. Ini sama dengan 12 enter. Terus selanjutnya sama dengan 12 sama dengan 12 ditambah 10, kita baliknya ini ditambah. Nah, seterusnya begitu ya teman-teman. Sekarang kita telak aja. Jika datanya benar, maka nilai frekuensi kumulatif di paling bawahnya adalah jumlah n-nya. Oke, sekarang kita akan menjadi frekuensi kumulatif dengan cara yang sama seperti frekuensi persen tadi. Kita blok, kita mau menjadi persentase, lalu klik sama dengan 12 dibagi n, kasih $, enter. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Oke, ini sudah jadi. Sekarang tabel distribusi frekuensi ini kita akan sajikan dalam bentuk diagram atau dalam bentuk histogram. Dengan cara kita pilih data, terus di data analis kita klik data analis. Oke, sorry tadi guys. Nah kita pilih yang histogram, lalu di ini input range-nya kita masukin, kita akan masukin data array-nya, kita blok data array-nya, baru bins array-nya kita masukin limit atas. Oke, ini input range, ini kita klik input range, jadi ini kita pilih. Nah ini kita akan menentukan input range-nya di mana, maka di blok, baru kita sharp output biar diagramnya keluar, baru kita oke. Nah ini sudah keluar diagramnya. Di sini ini diagramnya bisa kita mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Dengan cara kita klik kanan, terus ke salin, terus kita selanjutnya kita tempel aja. Terus kita klik lagi ini, klik kanan, terus ubah tipe bagan. Ini bisa pilih ada yang diagram garis dan sebagainya, kita pakai ini saja. Oke, nah ini sudah berubah. Nah seterusnya kalau teman-teman butuh diagramnya, kita ubah seperti tadi. Selanjutnya kita akan membuat diagram objeknya. Untuk diagram objek sama masih di data dan kita pilih data analis. Kita pilih yang histogram. Bedanya di sini input range-nya masih sama dengan tadi. Sekarang bin array-nya beda. Bin range-nya kita akan masukin batas atas. Nah, ini batas atasnya. Ini kita penempatannya kita pilih di sini aja. Oke, ini kita centang yang kumulatif persen. Oke, ini sudah muncul seperti ini ya. Sini sorry teman-teman, ini sebenarnya batas atas. Ini batas atas, dan ini batas bawahnya. Balik teman-teman. Nah di sini kita pilihkan dulu. Di sini sudah muncul kumulatif persennya. Sekarang kita akan membuat kumulatif negatif persennya. Dengan cara ini kita buat jadi kumulatif negatif dan ini kumulatif negatif persen. Oke, selanjutnya ini sini kita masukin nilai n-nya yang tadi. Nilai n-nya adalah nilai n-nya adalah 53, enter. Lalu sini sama dengan 53 dikurangi 12, enter. Sama dengan 41 dikurangi 10, enter. Itu juga seterusnya. Ini kita drag aja sampai bawah. Oke, sekarang kita akan buat kumulatif negatifnya. Tidak tadi sama, ini kita blok aja dulu. Kita blok sampai bawah. Lalu kita ubah menu beranda, kita pilih yang persen. Oke, baru kita klik sama dengan, lalu pilih klik yang 53 dibagi dengan nilai n. Nilai n-nya yang 53 tadi kita buat jadi dolar. Fn F4 enter. Nah, ini udah 100%. Nah ini 53 sama dengan di totalnya. Ini kita tarik ke bawah. Oke, sudah muncul. Sekarang kita akan membuat auditnya supaya kelihatan berlawanan antara kumulatif positif dan kumulatif negatifnya. Jalan ini kita klik kanan, kita ubah tipe data. Lalu kita akan pilih yang pilih data, teman-teman. Nah ini kita tambahkan nama serinya ini, kita ganti namanya pakai yang CN persen. Lalu untuk nilai serinya kita masukin data yang ada di seri tersebut, yaitu dari 100 dan seterusnya. Nah, lalu kita klik OK. Nah ini kita udah ada kelihatan ya antara kumulatif negatif dan kumulatif positif. Ini tiga frekuensi yang kita centang. Lalu kita OK kan. Nah sudah kelihatan. Nah, jadi teman-teman bisa memakai berbagai macam diagram. Ini kita bisa ubah lagi menjadi diagram lingkaran. Bisa kita pakai yang ini. Seterusnya. Oke, terima kasih. Saya Ruli dari Kelompok 8.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.